Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Esmeralda Rista Tau dengan NIM 22071070124, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ideologi Negara. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan kasus cengkraman asing di Labuan Bajo. Ini terkait analisa saya di mana sebelumnya kita mengetahui dulu bahwa Labuan Bajo merupakan tempat wisata di kota Labuan Bajo, Manggarai Barat. Nah, yang menjadi daya tarik tersendiri adalah Pulau Komodo, karena Pulau Komodo ini sudah termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, di sini Pulau Komodo ini menjadi daya tarik daripada wisatawan, karena Pulau Komodo ini sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Yang menjadi permasalahannya di sini adalah penduduk asli yang menjual tanah mereka kepada investor asing maupun investor dari dalam negeri. Nah, mereka tidak memikirkan peluang yang akan terjadi, yang akan mereka dapatkan di masa depan. Penduduk asli di sana lebih memikirkan apa yang mereka dapat sekarang dan apa yang sudah menjadi di depan mata. Nah, kita akan membahas terkait dengan kasus cengkraman asing di Labuan Bajo. Nah, kasus cengkraman asing di Labuan Bajo melibatkan investasi asing yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, keberlanjutan dan kearifan lokal. Beberapa aspek yang dapat menganalisa kasus tersebut ini meliputi yang pertama dampak lingkungan, evaluasi dampak seperti proyek-proyek asing terhadap ekosistem lokal, keanekaragaman hayati dan kualitas air. Nah, perlu kita pastikan bahwa investasi tersebut mematuhi standar keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem yang unik yang berada di Labuan Bajo. Nah, yang berikut dampak sosial dan budaya. Ditinjau dampak proyek terhadap masyarakat lokal dan kearifan lokal. Pastikan bahwa investasi tersebut tidak merugikan kehidupan masyarakat setempat dan kita dapat memahami dan memahami serta menghormati nilai-nilai budaya mereka, nilai-nilai budaya mereka yang sudah mereka tanamkan sejak dulu dan menjadi kebiasaan mereka sampai saat ini. Yang berikut pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, evaluasi kontribusi investasi asing terhadap pembangunan ekonomi lokal. Kita dapat memperhatikan apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama dalam peningkatan taraf hidup dan kesempatan pekerjaan bagi mereka. Nah, yang berikut regulasi dan pengawasan. Nah, kita dapat meninjau keefektifan regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap investasi asing di Labuan Bajo. Kita harus bisa memastikan bahwa regulasi mencakup aspek lingkungan, sosial, dan budaya untuk melindungi kepentingan nasional dan lokal. Nah, yang berikut partisipasi masyarakat. Kita mengevaluasi sejauh mana masyarakat lokal tersebut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek ini. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memastikan representasi kepentingan lokal dalam proses pembangunan wisata di Labuan Bajo. Yang berikut ekowisata berkelanjutan. Meninjau kemungkinan pengembangan ekowisata
berkelanjutan sebagai alternatif untuk mempertahankan keindahan alam Labuan Bajo tanpa merusak alam yang ada di Labuan Bajo. Yang berikut kolaborasi internasional, mengevaluasi kembali apakah ada upaya kolaborasi internasional untuk mendukung keberlanjutan Labuan Bajo, menjalin kerjasama antar negara atau organisasi itu dapat membantu menjaga kelestarian wilayah ini atau menjaga kelestarian alam dari wilayah Labuan Bajo. Melalui analisis ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak cengkraman asing di Labuan Bajo dan merancang langkah-langkah apa yang sesuai untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. Kasus cengkraman asing di Labuan Bajo mencakup beberapa isu yang bernilai untuk dianalisis. Pertama, pertumbuhan pariwisata yang pesat telah menarik minat investor baik dari dalam maupun di luar negeri untuk membeli dan mengembangkan properti di Labuan Bajo. Hal ini terjadi mengakibatkan perubahan kepemilikan tanah dengan sebagian besar lahan strategis di kawasan tersebut kini dimiliki oleh investor, termasuk warga asing. Dampaknya juga terlihat pada harga tanah yang melonjak secara signifikan, serta perubahan mata pencaharian masyarakat setempat, seperti nelayan yang beralih profesi akibat penjualan tanah mereka. Yang kedua, konflik terkait kepemilikan tanah, terutama dengan kelompok adat setempat, juga menjadi perhatian. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang jelas terkait kepemilikan tanah dan investasi asing di kawasan pariwisata untuk melindungi kepentingan masyarakat setempat dan mencegah konflik kepemilikan tanah di masa depan. Selain itu, isu terkait dengan tenaga kerja asing atau TKA juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, DPR RI menekankan bahwa semua TKA di Labuan Bajo harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa penduduk asli lebih tergiur dengan apa yang mereka terima saat ini. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap ketentuan-ketentuan terkait penggunaan TKA di kawasan pariwisata tersebut. Dari segi ekonomi, pertumbuhan pariwisata telah mencapai peluang dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata. Namun hal ini juga menimbulkan ketimpangan ekonomi di mana sebagian besar pemilik hotel dan restoran adalah warga asing atau investor asing. Sementara mayoritas masyarakat setempat masih berprofesi sebagai nelayan dan petani ladang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung partisipasi ekonomi masyarakat setempat dalam sektor pariwisata, misalnya melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengelola pertumbuhan pariwisata, termasuk regulasi kepemilikan tanah, partisipasi ekonomi masyarakat setempat, dan perlindungan lingkungan. Adapun beberapa ancaman yang menyebabkan terjadinya cengkraman asing di Labuan Bajo. Berikut adalah penjelasannya. Cengkraman asing di Labuan Bajo dapat dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara jika melibatkan dominasi atau pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk menjaga eksistensi Pancasila ini melibatkan pengawasan ketat terhadap investasi asing, perlindungan terhadap kearifan lokal, dan pemantauan terhadap dampak lingkungan dan budaya. Perlu dilakukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap investasi asing agar tidak merugikan kedaulatan dan nilai-nilai Pancasila.
Pemerintah juga dapat mempromosikan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah tersebut sehingga kearifan lokal tetap dihormati. Selain itu, perlindungan terhadap keanekaragaman budaya dan lingkungan harus menjadi fokus dengan menerapkan kebijakan yang memastikan pembangunan berkelanjutan dan melestarikan warisan budaya. Dengan demikian, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat tetap terjaga sambil menjaga kepentingan nasional dan lokal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang adil dari pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo. Ada beberapa upaya untuk dilakukan. Yang pertama, pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia menghormati perkiraan wakil rakyat untuk memastikan bahwa semua TKA di Labuan Bajo harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan dokumen yang lengkap. Yang pertama, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo berkomitmen untuk memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Nah, pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengelola pertumbuhan pariwisata termasuk regulasi kepemilikan tanah, partisipasi ekonomi masyarakat setempat, dan perlindungan lingkungan seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mempromosikan partisipasi ekonomi masyarakat setempat dalam sektor pariwisata melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Mengatasi konflik kepemilikan tanah dengan masyarakat setempat dan kelompok adat dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah daerah. Meskipun upaya-upaya ini merupakan langkah positif untuk mengatasi cengkeraman asing di Labuan Bajo, penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia untuk terus berhati-hati dan menyesuaikan kebijakan dengan harapan masyarakat setempat dan kelompok adat. Nah, kita juga sebagai penduduk asli dan generasi muda patut untuk melakukan upaya-upaya tersebut agar tidak terjadi konflik antara investor dan penduduk asli tersebut. Nah, kita sebagai generasi muda juga bisa berupaya untuk mengatasi cengkeraman asing di Labuan Bajo. Nah, generasi muda dapat berperan aktif dalam mengatasi cengkeraman asing di Labuan Bajo dengan melibatkan diri dalam berbagai inisiatif seperti yang pertama, kesadaran. Tingkat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang dapat investasi asing di Labuan Bajo. Kita bisa melakukan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, keberlanjutan, dan pentingnya melestarikan lingkungan. Yang berikut, partisipasi dalam organisasi lingkungan. Kita dapat bergabung dengan organisasi lingkungan atau kelompok advokasi yang fokus pada pelestarian alam dan budaya. Dengan cara ini, generasi muda dapat memiliki suara yang lebih kuat dalam membela kepentingan wilayah tersebut. Nah, yang berikut, pengembangan ekowisata lokal. Kita bisa dukung dan mempromosikan pengembangan ekowisata lokal yang berkelanjutan. Inisiatif ini dapat membantu menciptakan alternatif ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai lokal. Yang berikut, partisipasi dalam proses keputusan. Ajak generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah terkait
pengelolaan di Labuan Bajo atau di tempat wisata Labuan Bajo. Ini dapat dilakukan melalui dialog, konsultasi publik, atau partisipasi dalam forum-forum yang terkait dengan permasalahan tersebut. Yang berikut, pendidikan dan penelitian. Mendukung pendidikan dan penelitian tentang keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang berikut, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kita dapat mengupayakan kolaborasi ini dengan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sekian dari penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.